Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Heni di sekolah minggu online pada minggu hari ini. Kita mau bersama-sama sekolah minggu, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, kita mau masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolong kami, pimpin sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Tolong juga Kak Grace yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema sekolah minggu pada hari ini adalah berbuah banyak dalam Yesus. Sudah siapkan Alkitabnya? Kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Apa kabar nih adik-adik? Kakak harap kalian semua saat ini dalam keadaan sangat baik, sehat, dan bersukacita luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun sampai saat ini kita masih harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Pada pagi hari ini, Kak Grace ingin bercerita firman Tuhan yang berjudul Berbuah Banyak Dalam Yesus. Wah, berbuah seperti apa ya? Nah, sebelum Kak Grace bercerita, kakak mau mengajak kalian semua untuk membuka Alkitabnya. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kakak ulangin ya, Injil Yohanes 15
ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yuk kita dengarkan dan baca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah adik-adik, kita sudah membaca dan mendengar firman Tuhan kan? Sebelum Kak Grace bercerita, kakak mau nanya dulu. Di sini adik-adik ada yang punya tanaman nggak? Tanaman apa itu? Jika adik-adik punya tanaman, pasti akan merawatnya kan? Dan mengharapkan hasil yang baik dari tanaman tersebut. Contohnya, ingin menghasilkan buah. Saat ini Kak Grace punya tanaman nih. Coba lihat gambar yang di samping. Wah, tanamannya ini memiliki buah yang banyak sekali. Warnanya sangat menggoda dan sangat segar. Tanaman apa ya? Benar, ini adalah pohon anggur. Seperti firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dan kali ini dia menggunakan perumpamaan seperti menanam pohon anggur. Tuhan Yesus mengajarkan demikian, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi di sini diumpamakan bahwa ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali pohon anggur. Kebun anggur tersebut adalah milik Bapak. Bapak adalah pengusaha kebun anggur dan suka sekali menanam pohon anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah tanaman utama dari pohon anggur yang merambat itu. Dan Bapaknya adalah pengusaha kebunnya. Jika Tuhan Yesus adalah tanaman utama dari pohon anggur, berarti kita, setiap orang yang percaya, yaitu kita semua adalah ranting-rantingnya. Seperti di gambar ini, ada ranting kanan dan ranting yang kiri. Itu diibaratkan adalah kita semua. Nah, adik-adik, ternyata ada macam-macam keadaan ranting pohon anggur itu. Karena ketika musim panen telah tiba, ranting kanan dari pohon itu menghasilkan buah anggur. Tetapi ranting di sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Nah, kalau adik-adik boleh memilih nih untuk menjadi ranting, adik-adik mau memilih menjadi ranting yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Ya, tentunya kita semua memilih untuk menjadi ranting yang berbuah kan? Dan itu juga yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Jika kamu pemilik kebun, akan kamu apakan tuh ranting yang tidak berbuah itu? Ya, dipotong dan dibuang. Kemudian Bapak mengambil hasil buah anggur tersebut dari ranting yang menghasilkan buah. Dan ternyata buahnya manis loh. Nah, kalau ranting yang kanan memang berbuah tetapi sedikit. Kenapa sedikit? Ternyata dia punya terlalu banyak daun sehingga buahnya sedikit. Ranting seperti ini akan dipangkas daun-daunnya atau dibersihkan supaya menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Makanya
Bapa membersihkan ranting kanan agar bisa berbuah lebih banyak. Ketika musim panen tiba lagi, Bapa mendapat banyak sekali buah anggur. Jadi, jika pada ranting tidak banyak daun yang mengganggu, maka ranting akan merekat kuat pada tanaman utamanya dan ranting akan semakin besar dan pastinya akan menghasilkan banyak sekali buah. Nah, adik-adik, pengusaha kebun itu kan adalah Bapa di surga. Tuhan Yesus adalah tanaman utama dari pohon anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu menggambarkan kehidupan kita. Jadi jika kita tidak berbuah, maka kita akan diangkat dan dibersihkan oleh Tuhan. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya kita semua dapat berbuah menjadi banyak. Gimana ya caranya? Caranya dengan tetap berdoa, rajin datang dan beribadah sekolah minggu, dan pastinya membaca firman Tuhan, agar kita semua bisa menjadi ranting yang erat kepada tanaman utamanya. Nah, adik-adik, bagaimana? Bisa kan melakukan hal-hal tersebut? Ayo kita bersemangat untuk melakukannya agar kita dapat berbuah banyak di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, kita mau mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh memasukkan persembahannya di dalam sampul dan nanti bisa dibawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah ke gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong mama dan papa mentransfer ke rekening gereja. Terima kasih. Adik-adik, kita adalah ranting dan Tuhan Yesus pokok anggur kita. Supaya kita bisa berbuah banyak, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yesus pokok dan kita caranya. Yuk, dengan berdiri kita pujikan lagu ini. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
akan berbuah. Adik-adik, kita mau akhiri setelah minggu kita mau mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam mengatasi COVID-19. Tuhan, jadikan kami ranting-ranting yang melekat pada Tuhan, sehingga kami boleh berbuah lebat dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat berbuah lebat, selamat menjadi berkat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.